Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tentang syafaat dalam kitab Riyadhus Shalihin Babus Syafaat bab ke-30 hadis nomor 248. Sahabatku, hadis tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julusaihi faqala ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisanin nabiyyihi ma ahabba, muttafaqun alaih. Artinya, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apabila didatangi oleh seseorang yang meminta hajat atau keperluan, maka beliau menghadapi semua teman duduknya kemudian bersabda, berilah pertolongan padanya, sesungguhnya engkau semua mendapatkan pahala dan Allah akan memutuskan apa-apa yang disenangi atas lisan nabinya. Hadis muttafaqun alaih. Sahabatku, di sini kita akan membahas tentang syafaat. Mungkin banyak di antara kita yang ketika mendengar kata syafaat, maka terbayang syafaat yang terjadi pada hari kiamat, yaitu syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat dari Quran, dan syafaat yang lain. Tapi di hadis ini menjelaskan bahwasannya syafaat yang dimaksud adalah syafaat yang terjadi di dunia, atau kata lain memberi pertolongan kepada orang lain. Sahabatku, sebelum kita membahas tentang apa itu syafaat, maka kita berkenalan dulu dengan perawi hadis, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, beliau bernama Abdullah bin Qais yang berasal dari Yaman. Sahabat Nabi yang terkenal dengan suara yang merdu atau qari dalam membaca Al-Quran. Abu Musa al-Ash'ari terkenal dengan kaumnya dengan julukan Ahsanul Kaum Asy'ariyun, karena bacaan Quran mereka yang indah dan kedermawanan para tokoh-tokohnya. Sahabatku, syafaat berasal dari bahasa yaitu asyayafa, artinya ganda atau kolaborasi atau berpasangan, atau juga dikatakan sebagai genap, lawan dari witr, tunggal atau ganjil. Maka syafaat itu membutuhkan pasangan satu dengan yang lainnya, atau dalam makna lain dia harus bekerja sama atau berkolaborasi. Dalam arti istilah, syafaat adalah sarana atau jembatan atau penengah bagi orang lain dengan memberikan kebaikan atau menolak kemudaratan atau menghilangkan kesulitan yang ada pada orang lain. Syafaat yang dimaksud pada hadis ini sekali lagi adalah pertolongan yang diberikan di dunia, yaitu dari satu orang atau satu pihak kepada orang lain atau pihak lain. Ada beberapa contoh syafaat yang dimaksud dalam hadis ini. Yang pertama adalah memberikan bantuan makan atau minum atau obat-obatan kepada masyarakat yang terdampak pandemi, maka itu disebut sebagai syafaat. Masya Allah, kita pun telah mengalaminya, bagaimana satu sama lainnya kita saling memberikan bantuan, saling memberikan syafaat, yaitu menolong saudara-saudara kita yang kesulitan atau membutuhkan dalam masa pandemi. Yang kedua adalah, sebagai contoh, syafaat adalah contoh anggota dewan yang memberikan advokasi kepada pasien di rumah sakit karena kesulitan tertentu, maka itu juga bisa disebut sebagai syafaat. Sahabatku, maka kita bisa
menyepakati syafaat itu adalah kerjasama atau kolaborasi dalam kebaikan. Dengan kata lain juga disebut sebagai kolaborasi dalam dakwah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Artinya, barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sahabatku, dari penjelasan dari hikmah Al-Quran ini, ayat surat An-Nisa ayat 85, maka kita bisa melihat adanya jenis syafaat yang dimaksud adalah yang pertama adalah syafa'atan hasanatan, memberi pertolongan dalam kebaikan, dalam segala hal yang bernilai baik. Maka ini kita pun boleh melakukan syafaat kepada siapapun dalam hal kebaikan. Tetapi ada batasan-batasan dalam memberikan syafaat atau pertolongan. Yang tidak boleh adalah syafa'atan sayyi'atan, memberikan pertolongan dalam keburukan. Sebagaimana dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam keburukan. Maka sahabatku, dari surat An-Nisa 85 ini kita bisa melihat ada jenis syafaat kebaikan dan syafaat keburukan. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa saling memberikan syafaat dalam kebaikan. Sahabatku, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan tambahan keilmuan buat kita, bahwasannya di antara kita harus senantiasa memberikan syafaat dan berkolaborasi dalam kebaikan. Insyaallah itu pun juga dinamakan syafaat. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.